of Destruction yang dibuka oleh Skylar di area mid. Dan Drian kembali lagi menjalankan tugasnya. Laning push jauh di area atas. Ini bakal jadi distraction juga untuk Araki Hoshi. Ini zona yang berbahaya sih di bagian top lane. Lihat, Driannya selalu berada dalam keadaan mode Prowler. Dan debut pick dari Hellcard ini menjadi hero ke-19 bagi Drian. Dan menjadikannya player dengan pool hero terluas di season ini. Wow, punya banyak pilihan ya tentunya untuk Drian. Apalagi kefleksibilitasan dari Drian ini membuat Dewa jadi tim yang mungkin saat ini tidak baik-baik tapi... Oh my god, teamfight kembali terjadi. Theory of everything kembali membuat backline para pasukan tim RRQ pora-poranda. Dixon masih terlalu kuat. Bahkan di sana Dawn hanya menjadi bulan-bulanan warga dari anak Dewa. Ira gak akan sanggup untuk menahan damage apapun. Dixon I'm offended. Berhasil menancapkan reward manipulation for defensive menangkap satu Dixon. Satu-satunya obat untuk para pasukan dari tim RRQ atas kegagalan tim pada Skylar versus everybody. Shutdown terjadi, double kill didapatkan Skylar versus everybody. Tapi harus ditukarkan dengan double kill juga yang diamankan oleh Drian. Team fight masih mengalami saling balas-balasan untuk RRQ dan juga Dewa. Tapi masalahnya RRQ mereka nggak bisa yang team fight bener-bener langsung clean sweep gitu loh. Butuh hustle mereka. Iya. Yes, butuh hustle juga. Tapi Mereka masalahnya di hustle. sini build dari Skylar itu menunjukkan attack speed. Dan dia sangat-sangat membutuhkan win of nature juga. Karena Drian bisa instant kill ke arah dari Skylar ketika dire hitnya aktif. Ketika deadly poison stingernya juga connecting. Drian benar-benar menghentikan split push dan juga strat Moskov dengan menggunakan Hellcard roamernya. Yes, benar banget. Dan bahkan kalau kali ini Finn mencoba untuk melakukan backline insurance sekalipun, ini masih bisa di counter sama Drian. Oh, padahal Clay udah bikin ke arah glowingan juga loh. Iya. Efek burn yang berkelanjutan. Tapi masalahnya kayaknya masih terlalu kuat buat Lanayanya juga. Lanayanya punya Radiant Armor, bahkan dia punya Blade Armor. wah, respect juga ya. Ini dengan sehingga damage-nya. membuat kayak Skylar butuh banget Malefic Roar. Kalau enggak dia bakal kena terus pantulan damage dari Blade Armornya. Dan yes, dia bikin Malefic Roar. Dia bikin, kalau menurut gua antara Malefic Roar atau si Albert, gua lebih prefer si Albert. Si Halbert, Ya, oke. untuk Skylar. Untuk Skylar sendiri. Tapi Yeah. sebenarnya memang dengan adanya keunggulan network yang dipegang oleh Dewa United sih. Ini yang membuat mereka, bahkan tadi Watt aja sempat tertinggal loh levelnya dibandingkan Skylar. Iya, tapi lagi dan lagi ketika Skylarnya mencoba untuk menjalankan lane jauh, tidak ada lane jauh yang aman. Gak ada yang aman. Masalahnya itu Drian selalu menutup satu celah laningnya. Dan Araki Hoshi, mereka juga harus berhati-hati karena Drian datangnya sebagai eksekutor Profesor KB. Oke, Iya. ini Dixon menunjukkan batang hidungnya ini memberikan informasi yang sangat valid, agak cukup berbahaya. I'm offended ke arah seorang Finn, lu udah lumayan sakit, tapi yang harus diperhatikan oleh Clay adalah gimana caranya dia nge-tapping ke arah super awat. Gak ada I'm offended. Oke, Tapi shortcut. shortcut setelah keluar kali ini. Dawn is coming. Akan ke the power of retribution di tangan dari seorang Reno Fight the Fate. The original Fate takeover Lord. Kali ini berhasil memberikan tim fight yang cukup besar dari seorang Drian. Dawn hilang, Skylar menuju ke arah belakang. Menancapkan satu, menyelamatkan dirinya dari kejaran seorang Case. Oh my god, Skylar walaupun the most wanted person dari Dewa, dia masih bisa selamat. A press board for nothing. Irat, what are you doing Irat? Ups, apa yang terjadi barusan? Kita melihat apresiasi award yang dibuka. Tapi memang dua pemain tepat ditumbangkan dari sisi Araki Hoshi. Finn berhasil untuk menahan sekali lagi Dewa United di menit ke-15. Dan sekarang udah masuk ke area late game, ini Skylar bakal sakit banget damage-nya Profesor Iya, K. Bahkan- dua ditukar dua, tapi masalah utamanya adalah Lord akan sangat instan untuk di-clear. Lagi-lagi Nathan adalah hero yang sangat mudah sekali untuk clear wave minion. Gila, respect banget dengan adanya Radiant Armor sekarang udah dijual menuju ke Rose Gold Meteor. Dia ingin bisa bertahan dengan tough boots yang dia miliki. Tapi yang mungkin sekarang sulit untuk para pasukan dari tim RRQ. Mereka berpikir keras untuk menangkap super awat. Iya, karena tadi di team fight ketika memang Dewanya nggak berhasil untuk dapetin Lord, Wattnya ini juga nggak ke-pick off Profesor KB. Iya, dan Driannya walaupun telat jalan tapi nggak ada target yang bisa dia haunt. Yap. Nggak ada yang tumbang instan dengan dari hit dari Drian. Makanya di sini Drian harus benar-benar matanya menuju ke lini belakang, entah Clay atau Skylar. Winning condition dari RRQ berubah. Mereka harus menstabilkan bagaimana laning yang mereka miliki agar nantinya Drian gak bisa engage ke lini belakang. Menurut aku sih sebenarnya dari Dixonnya juga sih, dengan ngebuka I'm offended ya. Ini yang harus di follow up dengan cukup cepat. Karena tadi I'm offended kena ke arah Finn, cuma follow-nya masih terlalu jauh dari pemain-pemain Dewa United. Yeah. So ketika udah gak ada I'm offended itu jadi informasi untuk Araki Hoshi ngenabrak balik.
Sama satu hal yang mungkin harus dari Dixon ingat. Memang dia punya Nathan, punya Awat. Tapi jangan sampai Nathannya ini. Gak ke-cover. Oh iya gak ke-cover karena mobilitasnya kan cukup rendah. Ya, Iya. karena Dixon harus nempel banget nih sama Watt. Dia harus berada di samping dari Watt. Siapapun yang mendekati Watt harus dia stop di sana dengan menggunakan I'm Offended dan juga Downrun Wolf King. Masalahnya power dari Watt ini juga udah mulai bisa dikejar sama Skylar sih. Nah, dia punya Blood Wings masalahnya, jadi ada movement speed tambahan yang membuat Nathan akan mudah untuk escape. Iya. Sekalipun bisa dikejar Momochan, ini gak akan berarti apa-apa untuk seorang Watt kalau dia udah Nah, pakai Wind of Nature. Sedangkan dia. dari Skylar, mau pakai apa dia? Dia cuma Iya. butuh Rose Gold Meteor aja kan. Juga itu juga gak bakal bisa menahan damage-nya. Iya, shieldnya memang ada ya, tapi Iya. damage-nya masih terlalu sakit. Konsil, Leika dibuka. Finn mencoba untuk mencari satu pemain, tapi Dixon. Oke, di sana Dixon terlihat posisinya. Deden from Bogor kembali memperlihatkan posisi dirinya dan ini cukup penting. Deden juga bisa bermain dengan flanking. Kenapa? Karena Deden ketika semua fokus ke arah Skylar, dia bisa bermain tapping terhadap seorang Watt-nya. Dia bisa buka reward manipulation, Watt-nya terperangkap di sana, Watt gak punya jalan untuk pulang. Gantian, Oke. Konsil play. Konsil dibalas konsil, Lanaya terdeteksi posisinya. Bersama dengan Dixon telah menunjukkan batang hidungnya. Wah, Tapi informasi yang didapatkan kali ini kalau tidak ada case, tidak ada Watt, case muncul. Tiba-tiba Finn di-burst begitu saja. Dan ingat kali ini Profesor KB, no ultimate for Super Awat. Iya, nggak ada entropy, bahkan nggak ada satu buah Offended dari Dixon. Finn udah men-trigger 2 skill tersebut. 2 skill yang cukup mahal untuk Dewa United. Ini genderang perang mereka. Kalau RRQ tidak mengamankan kondisi saat ini. Dan sedikit terlambat. Menurut aku sudah balik lagi entropinya. Problemnya sekarang Skylar yang join team fight, bukan Skylar yang pegang lini jauhnya. Oh ya, 15 detik. Paling 15 sampai 18 detik ya, Prof ya? 12. 12 ya. Sekarang lebih cepat lagi bahkan. Sekarang lebih Entropy. cepat lagi entropinya. Jadi makin lebih mudah untuk Watt escape, makanya dia bikin Blood Wings. Dia butuh movement speed tambahan untuk kabur Iya. ketika Wind of Nature-nya mungkin cooldown. Tapi Lord akan coba di-reset. Dewa, mereka juga menunggu adanya satu buah entropy yang sudah kembali dari sisi Watt dan satu Oh, I'm Offended dari Dixon. Masalahnya kalau Dixon narik lagi ke arah Finn, ini nggak akan langsung tumbang secara instan. Ini kalau selain Skylar, ini sumpah. Mereka benar-benar mengandalkan Clay, mengandalkan Deden from Bogor. Iya. Ini damage steppingnya dia Profesor itu sangat penting membuat Awat kebakar, Prof. udah pasti. Apalagi dia punya Glowing One juga dan Spear of Fear of Destruction. Destruction-nya nggak kena. Tidak Oke. mendeteksi siapapun. Dia tidak mendeteksi apapun, tapi Finn di sana bakal coba dipaksa, Tifa akan coba terjadi. Immortal? Dengan Dark Knight Falls, Drian mundur ke arah belakang, tidak berhasil mendapatkan Skylar. One by one situation, Drian tumbang. Tapi di sana perpasukan dari tim Dewa, masih ada Netherrealm. Mencoba untuk bertahan, Finn, dan bahkan pasukan dari RRQ. Mereka masuk terlalu dalam, Watt tumbang. Mereka nggak bisa memaksa tim Dixon harus pulang. Karena kalau 3 ini bisa menjadi one strike boss. Wow, dan Skylar tidak tumbang sama sekali, guys. Bakal dikejar dan menyisakan Dixon sendirian saja. Apakah memang straight push akan dilakukan oleh Arki Hoshi? Oke, memang dia akan muncul lagi. Tapi ingat tidak ada Super Awat Supriyadi. One straight push ini bisa terjadi. Don dengan Brave Fighter menuju ke seorang Dixon. Tete bencana! Terbuka bebas base-nya. Fokus ke arah base. One strike push. Hampir saja Krik gagalkan pada pasukan dari tim RRQ. Tersisa sedikit saja. Tadi dia RRQ berhasil mengamankan game yang pertama. Sang